Perkenalkan, nama saya Graciela Angeli dengan NIM 120220186 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota TPB 53. Di sini saya akan menjelaskan program beserta flowchart yang sudah saya buat untuk keperluan UAS PKS 2. Saya sudah memilih programnya. Yang pertama, saya mengambil materi tentang menghitung rangkaian seri RLC dengan contoh soal berikut. Nah, ini ada soalnya. Bisa kita lihat, ini ada penyelesaiannya juga. Selanjutnya dari sini saya akan menjelaskan flow logarithm. Ini di awal program saya membuat variabel bertipe data integer yang bernama n. Integer n-nya bisa kita lihat. Dia berguna untuk menentukan banyaknya percobaan. Nah, ini baru kita tulis menentukan banyaknya percobaan. Lalu menampilkan data menu program seperti ini. Lalu lanjut untuk membuat variabel array dengan indeks n. Lalu lanjut variabel integer yang bernama pilihan guna untuk menentukan pilihan menu. Masuk ke perkondisian. Ketika user menginputkan 1, maka program akan masuk ke perhitungan untuk impedansi Z. Tulis untuk menghitung Z. Ini ada lalu masuk ke perulangan sebanyak n kali untuk menginputkan variabel yang dibutuhkan seperti W, L, C, dan R. Ketika penginputan selesai, maka lanjut ke perulangan selanjutnya. Kita lihat lagi, ada outputnya juga. Nah, yang ini saya tunjuk itu untuk menampilkan hasil. Selanjutnya, ketika user menginputkan pilihan 2, program masuk untuk menghitung XL. Tulis di sini untuk menghitung XL. Variabel yang dibutuhkan tidak sebanyak Z, hanya W dan 1. Nah, ini untuk perulangan untuk menghasilkan tampilan hasil. Nah, ketika semua sudah selesai, maka program akan menampilkan hasil. Ini masih kita tulis menampilkan hasil percobaan. Lalu lanjut jika pilihan 3. Ini program untuk masuknya untuk menghitung XC. Sama seperti sebelumnya, hanya berbeda rumus dan juga variabel yang diinputkan. Ini lanjut jika kondisi pilihan bukan 1, 2, atau 3. Ini tampilan hasil. Nah, ini baru ketika pilihan bukan 1 atau bukan 2 atau bukan 3. Seperti itu.
maka program ini akan berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan programnya. Pertama, program menampilkan judul materi. Judul materinya. Lalu di sini saya membuat variabel integer n sebagai penanda berapa kali percobaan dengan inputan user. Lalu menampilkan menu. Ini menu programnya. Nah, yang pertama itu kan menghitung impedansi Z, yang kedua menghitung XL, ketiga kapasitas XC. Lalu di sini ada membuat variabel integer untuk menentukan pilihan menu. Lalu membuat variabel bertipe data float. Mengapa float? Itu karena untuk menampung hasil perhitungan bisa jadi menggunakan koma. Maka di sini menggunakan float. Dan array index sebesar n. Itu untuk menunjukkan berapa kali percobaan yang dibutuhkan. Lalu membuat inputan variabel pilihan untuk menentukan menu. Satu, 2, atau 3. Ini ketika semua variabel sudah diinputkan, program akan melanjutkan ke perulangan 2. Maka variabel XL melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nih. Lalu menghitung XC. Nah, ini ada rumus XC. Lalu menghitung R dengan fungsi POW. POW adalah fungsi untuk mencari pangkat. Lalu menghitung Z dengan XL kurang XC. Di sini ada. Lalu Z sama dengan POW Z 2 untuk mengkuadratkan Z. Lalu lanjut Z sama dengan Z ditambah R. Ini dengan rumus XL sama dengan W kali 1. Bisa kita lihat di sini. Nah, XL-nya nih code. Ini konsepnya hampir sama. Yang pilihan ketiga ini. Hanya beda di variabel dan juga perhitungan. Konsepnya tetap sama. Ini untuk pilihan salah tadi. Itu adalah penjelasan untuk program pertama. Dan sekarang saya akan menjalankan programnya untuk mencoba. Di sini saya menghitung soal yang sama di samping. Pertama saya memasukkan 2 percobaan. Lalu memilih menu ke 1.
itu W-nya 10.000, kita ketik 10.000, L-nya 0,06, lalu C-nya 0,5, R-nya 300 ohm. Masukkan W, ini percobaan kedua. Bisa kita lihat di gambar. Dan percobaan kedua seperti ini. Oke, selesai program ke-1. Selanjutnya program kedua, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat ini menghitung mol, massa molar, massa per mr. Kita bisa lihat lagi di sini. Kita lanjut ke logaritm. Flowchartnya saya akan jelaskan. Sama seperti sebelumnya, di sini saya membuat variabel n untuk menentukan banyak percobaan. Lalu melampirkan rumus mol, yaitu mol massa per mr. Selanjutnya menampilkan menu program. Nah, ini dia. Yang pertama itu menghitung mol, yang kedua menghitung massa. Selanjutnya membuat variabel array dengan indeks sebanyak n, dan membuat variabel pilihan untuk menentukan menu. Nah, ini jika user menginputkan 1, maka program akan masuk ke menu menghitung mol. Yang lanjut ke perulangan sebanyak n kali untuk variabel yang dibutuhkan. Seperti ini. Jika perulangan sudah berulang sebanyak n kali, maka akan lanjut ke perulangan selanjutnya. Ini untuk menghitung dan juga menampilkan variabel yang sudah diinputkan tadi. Ini perulangan akan berulang sebanyak n kali dan menampilkan sebanyak n kali. Dan jika user masih pilihan 1, langsung ke pilihan kedua. Maka program akan masuk ke kondisi kedua, yaitu untuk menghitung massa. Sama seperti yang tadi, kondisi ke-1 hanya berbeda di variabel yang dibutuhkan dan juga rumus perhitungannya. Karena rumus massa itu mol kali mr. Jika sudah semua, maka program akan menampilkan hasil. Jika user menginputkan selain 1 atau 2, maka program akan berhenti. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan program kedua. Ini saya menampilkan judul programnya, yaitu program menghitung mol dan massa. Itu program menghitung mol dan massa itu membuat variabel n tadi sebagai penanda banyaknya percobaan. Selanjutnya saya menampilkan rumus dari mol tadi. Ini seperti ini. Dan jika user menginputkan pilihan 1, maka program akan masuk ke kondisi pilihan ke-1, yaitu menu untuk menghitung mol. Ini ke perulangan dari indeks i sama dengan 0 ke n. Karena percobaan sebanyak n, jadi perulangan sebanyak n.
Ini mula-mula menampilkan percobaan ke I ditambah 1. Karena I dimulai dari 0 dan percobaan tidak ada yang ke 0. Lalu lanjut ke menginputkan variabel massa ke I dan melanjutkan menginputkan MR index ke I. Ini rumusnya sudah tertera, mol sama dengan massa per MR. Yaitu mol indeks ke I sama dengan mol indeks ke I. Lalu ditampilkan dengan percobaan I plus 1. Yang mana masuk ke program menghitung massa, stepnya semua itu hampir sama. Yang membedakan hanya variabel yang diinputkan. Ini tadi jika kondisi ke-1 adalah massa, dari pilihan kedua adalah mol, dan juga rumus perhitungan ditampilkan dan juga dihitung. Ini maka di kondisi kedua adalah mol dikali MR tadi. Karena di sini untuk mencari massa, ketika pilihan bukan 1, maka masuk ke jika pilihan bukan ke 1 atau kedua, maka masuk ke pilihan tidak valid. Nah, ini kita coba programnya sesuai dengan contoh soal yang ada di Google. Yang pertama untuk mencari mol. Ini saya masukkan banyak percobaannya 2. Masukkan pilihan 1, masukkan percobaan ke 1 itu massanya kita buat 44,8. MR 2,4, percobaan kedua massanya 12,8. MR-nya 6,1. Nah, sama ya. Nah, baru ini hasil percobaan keduanya. Lalu kita hitung sekali lagi. Banyak percobaan 1, masukkan pilihan 2, percobaan ke 1, molnya tadi 2. Lalu MR-nya 2,4. Hasilnya 44,8. Sama ya? Ya, udah. Seperti itu program yang sudah saya buat beserta flowchart-nya. Sekian video yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.